Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marna, angkatan 2019B dengan NIM 2019-02-005, mahasiswi Timnas Haranjaya Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Manajemen kinerja juga dapat membantu menyelaraskan antara karyawan dengan seluruh sumber daya lainnya dalam sebuah perusahaan yang saling bersangkutan. Manajemen kinerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran atau sasaran dan program yang telah ditentukan dalam rencana strategis. Yang kedua yaitu pelaksanaan kinerja. Pelaksanaan kinerja adalah proses pelaksanaan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tim penilai untuk dapat menilai kinerja karyawannya. Kemudian kualitas yaitu seluruh ciri serta fisik suatu produk dan pelayanan yang dapat berpengaruh terhadap konsumen. Yang kelima yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan segala sesuatu yang dapat mendorong semangat karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi kerja. Evaluasi kerja merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang keenam yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan timbulnya suatu perasaan senang karena keberhasilan dalam menyelesaikan atau melakukan tugas atau pekerjaan yang telah dipercayakan kepada karyawan tersebut. Bagian B, kompensasi. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kompensasi juga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kompensasi finansial langsung. Kompensasi finansial langsung adalah bayaran yang diterima oleh seorang karyawan dalam bentuk upah, gaji, komisi, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial tidak langsung merupakan imbalan yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Jenis ini juga berupa uang, namun tidak diberikan secara langsung kepada karyawan, namun dapat diberikan melalui pihak ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Bagian C yaitu apa langkah kekinian saudara-saudari ketika menjadi seorang profesional yang relevan terkait dengan materi manajemen kinerja dan kompensasi. Menurut saya, langkah yang harus diambil ketika menjadi seorang profesional yang relevan yaitu yang pertama, dapat bertanggung jawab. Yang kedua, bersikap positif. Yang ketiga, adanya rasa cinta terhadap pekerjaan yang diberikan kepada kita. Yang keempat, loyalitas dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, harus memenuhi nilai-nilai etis yang ada. Yang keenam, mau belajar dari kesalahan. Kemudian yang ketujuh yaitu jujur dan dapat dipercaya. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.